Dinasti Safawi. Lahirnya dinasti Safawi. Berdirinya kerajaan dan dinasti Safawi bermula dari gerakan tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Safi al-Din 1253 sampai 1334 di Azerbaijan. Dalam perkembangannya, tarekat ini mendapatkan banyak pengikut, bahkan hingga kepemimpinan Sadat al-Adin Musa yang menggantikan Safi al-Adin. Namun, gerakan tarekat Safawiyah mulai berubah pada pertengahan abad ke-15 ketika dipimpin oleh Cicit Sadar al-Adin Musa yang bernama Syekh Junaid. Syekh Junaid adalah sosok yang haus kekuasaan, sehingga tarekat Safawiyah berubah menjadi militan dan mulai meluaskan pengaruhnya di bidang politik serta militer. Gerakan Safawiyah kemudian bergerak di wilayah Iran hingga berhasil merebutnya dari pemerintahan Timuriyah yang didirikan oleh Timur Leng pada abad ke-14. Sejak kemunduran dinasti Timuriyah secara politik, Iran telah terpecah dan lahirlah berbagai gerakan keagamaan beraliran Syiah. Salah satu yang terkuat secara politik adalah Safawi Qizilbash yang dipimpin oleh Shah Ismail kemudian mendirikan kerajaan Safawi pada 1501 yang menjadikan sebagai raja pertama serta pendiri dinasti Safawi. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan mengenai sistem pemerintahan dinasti Safawi. Kerajaan Safawi mempunyai pola pemerintahan yang teokratik. Teokratik sendiri mempunyai arti adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama. Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi dan berpedoman pada prinsip ilahi. Teokrasi merupakan bentuk identitas yang lebih absolut dalam sistem agama negara, di mana pemimpin negara juga sekaligus pemimpin agama spiritual. Hal ini disebutkan bahwa sebab para penguasa bukan hanya saja mengaku sebagai keturunan Ali, namun juga mengklaim berstatus sebagai titisan para imam Syiah. Bahkan Ismail I mengaku sebagai penjelmaan Tuhan, sinar keturunan dari imam yang tersembunyi dari Imam Mahdi. Dengan sistem teokrasi ala Syiah tersebut kemudian dipadukan dengan sistem torekot. Kerajaan Safawi memiliki kemudahan dalam melakukan konsolidasi pemerintahan. Akan tetapi dengan sistem itu pula ia menghadapi persoalan yang cukup krusial. Dalam menjalankan tugasnya, kepala negara ini terutama pada masa-masa awal memiliki kemudahan tertentu, di samping menghadapi persoalan yang cukup krusial ini. Hal ini berkaitan dengan posisi mereka. Di satu sisi ia adalah mursyidi kamil, yaitu pembimbing spiritual yang sempurna, dan di sisi lain adalah padisyah atau raja. Ketundukan dari para bawahan dan rakyatnya sebagai pengikut torekot, sebagaimana terjadi dalam torekot lain, hampir tanpa cadangan atau reserve. Hal ini sangat memudahkan raja dalam melakukan konsolidasi pemerintahannya. Sementara itu, dalam kepercayaannya, tarekat kesempurnaan yang ada dalam mursyidi kamil tak tergoyahkan. Oleh karena itu, para pengikut tarekat ini tidak dapat menerima kenyataan ketika pemimpinnya dikalahkan oleh lawannya. Ini terjadi ketika pasukan Qizilbash dikalahkan oleh pasukan Turki Utsmani pada pertemuan di Kaldiran pada tahun 1514 Masehi. Mereka mengalami syok keagamaan yang berat karena menurut kepercayaan mereka, pemimpin mereka tak bisa dan tak dapat dikalahkan. Mungkin seperti itu sedikit mengenai kerajaan Safawi. Sistem pemerintahan di kerajaan Safawi yaitu teokratik. Terima kasih. Ideologi awal kerajaan Safawi memadukan ide tasawuf, Syiah, dan patrimonial. Dalam buku Raid tahun 1983 halaman 27, Shah mengklaim bahwa perpaduan yang mengesankan antara kekuatan duniawi dan supernatural yang tanpa batas.
Syah adalah guru spiritual yang sempurna yang memiliki karisma, berbakat, dan mendapatkan wewenang Tuhan. Dia memadukan otoritas agama dan politik, tapi dengan dosis otoritas agama yang lebih besar ketimbang yang pernah diklaim oleh pemimpin besar Islam lain sejak dinasti Fatimiyah. Kepercayaan Syiah bahwa Syah adalah wakil imam ke-21 yang akan datang dan guru terdekat tarekat Sufi Safawi, memberinya otoritas mutlak dalam urusan spiritual dan duniawi. Pemerintahan Safawi tengah mempersiapkan dirinya untuk kembalinya imam ke-12 yaitu Syah, dan pemerintahannya yang benar-benar adil, sebagaimana dinyatakan oleh Ham sebagai satu-satunya wakil imam yang dinanti. Syah adalah pemimpin spiritual Syiah, bahkan memimpin seluruh umat Islam. Karena itu dinasti Safawi kembali menerapkan gelar-gelar kepemimpinan universal untuk pertama kalinya sejak akhir kekhalifahan Baghdad. Gelar-gelar itu memadukan kekuasaan sekuler dan spiritual tertinggi. Aspek ideologi kerajaan ini terus-menerus diperselisihkan oleh para fuqaha ortodoks. Imamiyah Syah Tahmas menolak gelar Ahmadi dan mengeksekusinya mereka yang memberi gelar itu kepadanya. Namun di luar dukungan Tahmas tersebut terhadap ortodoks Imamiyah dan kecamannya terhadap elitisme Syiah, keyakinan itu bertahan lama sebagai dasar legitimasi dinasti Safawi. Konsep eskatologi Imamiyah tetap tak tersentuh. Rakyat terus menganggap Syah sebagai wakil imam gaib, sekaligus sebagai wajah Tuhan yang diperlihatkan kepada manusia dan wajah yang dihadirkan manusia kepada Tuhan. Terima kasih. Kontroversi ideologis. Dalam dinasti Safawiyah terdapat ideologi Khalifah Syah Ismail I dari tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Tercatat dua kebijakan penting yang dilakukan oleh Ismail I, yaitu pertama, menetapkan Syiah sebagai ideologi resmi dinasti Safawiyah, dan kedua, melakukan ekspansi ke beberapa wilayah yang berada di sekitar dinasti Safawiyah. Ismail I memproklamirkan Syiah Isna Asyariyah sebagai agama resmi dinasti Safawiyah. Namun, karena Persia sebelumnya berada di bawah kekuasaan Sunni, Syah Ismail I harus mendatangkan ulama Syiah dari wilayah yang kuat untuk mempertahankan tradisi Syiah seperti di Irak, Bahrain, terutama Jabal Amil, Lebanon. Menurut Karen Armstrong 2002, peristiwa yang terjadi pada dinasti Safawiyah dengan menetapkan Syiah sebagai ideologi resminya adalah perkembangan yang menakjubkan. Sebab sampai saat ini sebagian besar Syiah adalah orang Arab. Terdapat beberapa pusat Syiah di Iran, yaitu Rey, Kazan, dan Khurasan, juga kota Garnisun Tuagun, tetapi sebagian besar orang Iran adalah Sunni. Karena itu, Ismail I melakukan penghapusan Sunnisme di Iran. Tarekat Sufi ditindas, dan ulama dieksekusi dan dideportasi. Tindakan Ismail I yang memberlakukan Syiah sebagai ideologi resmi dinasti Safawiyah sesungguhnya bermuatan politis. Hal ini bisa dipahami jika kita memperhatikan konsekuensi logis dari dianutnya paham Syiah itu, khususnya konsep tentang kepemimpinan. Sebagai dikemukakan oleh Ira M. Lapidus 2002, Syah Ismail I mengklaim dirinya sebagai manifestasi Tuhan, cahaya ketuhanan dari sang imam tersembunyi, dan sebagai Al-Mahdi. Syah Ismail I mengakui dirinya sebagai bayangan Tuhan di muka bumi. Sebagai keturunan imam ke-7, yaitu Musa Al-Kazim dari 12 imam Syiah Isna Asyariyah, seorang pemimpin yang tidak mungkin salah dan seorang yang terpancar dari wujud ketuhanan, maka otoritasnya absolut tidak dapat dibantah. Dengan klaim tersebut di atas, Syah Ismail I dapat menuntut kepatuhan mutlak dari penduduk dan rakyatnya. Apabila jika dikaitkan dengan dinasti Safawiyah sebagai kerajaan yang baru berdiri, maka kepatuhan tersebut sangat diperlukan untuk memperkokoh eksistensi kerajaan. Klaim ini juga ditunjukkan untuk mengontrol kelompok Hizil Bazi yang semakin lama semakin menampakkan pengaruhnya dalam kerajaan.
Pada fase tarekat, gerakan Safawiyah mempunyai dua corak, yaitu corak Sunni pada masa kepemimpinan Sofi al-Din dan Sadruddin Musa bin Safiuddin, dan corak Syiah pada masa kepemimpinan cucu Safi al-Din, Khawaja Ali dan Ibrahim. Setelah gempuran bangsa Mongol, dunia Islam mengalami kemunduran di berbagai sektor. Salah satu yang paling penting adalah kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau mistis serta hidup menyendiri muncul kembali dan menjamur di mana-mana. Dari berbagai pelosok Iran sendiri, muncul banyak tarekat Sufi dan tarekat Sofi al-Din, termasuk tersebut merupakan pusat kaum Sufi yang terkenal dan memiliki pengaruh di Ardabil, Azerbaijan, yang kemudian hari semakin meluas hingga ke Asia Kecil, Syria, dan Timur Anatolia. Sebelumnya dan awal terbentuknya tarekat ini yaitu ketika Sofi al-Din kembali ke Ardabil pasca kematian gurunya. Sekembalinya dari sana, orang-orang banyak yang datang kepadanya untuk menjadi muridnya. Akhirnya, ia pun membentuk tarekatnya sendiri, Safawiyah, yang diambil dari namanya. Pada mulanya gerakan tarekat Sufi ini hanya bertujuan untuk memerangi bid'ah dan penyelewengan agama seperti yang disebutkan di atas. Sejak masa Sofi al-Din pun, gerakan ini termasuk mempunyai pengaruh besar dan menarik banyak massa. Tidak hanya itu, sosok Sofi al-Din ini juga disegani oleh para tokoh politik. Meski demikian, ia tidak mempunyai keinginan untuk memiliki peran dalam dunia politik. Tetapi itu tidak menyurutkan pengaruhnya. Justru gerakan tarekat ia pimpin semakin hari semakin mendominasi. Bahkan para menteri dinasti Mongol Ilhan pun banyak yang bergabung dengan tarekat ini. Selanjutnya, tarekat ini menjadi semakin berkembang, yang mana hal ini menyebabkan lahirnya kefanatikan di antara para pengikutnya serta kehendak ingin menguasai. Dengan begitu, tarekat ini pun memasuki fase kedua, berubah menjadi sebuah gerakan politik yang masif terhadap tahap tersebut terjadi ketika gerakan berada di bawah kepemimpinan Junaid, yang merupakan kakek dari Shah Ismail. Junaid secara terang-terangan berusaha untuk meninggalkan prinsip-prinsip ajaran tarekat yang dibawa oleh guru pendahulu sebelumnya dan merevolusionerkan praktek dinasti Safawi. Ia mencoba keberuntungan dalam arena politik dan kemiliteran yang saat itu di Iran dan Irak sedang terjadi. Kevakuman serta disintegrasi politik akibat kematian Syahrukh, penguasa dinasti Timurid. Kemunduran peradaban Islam pada masa Safawi. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi adalah yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Berdirinya kerajaan Safawi yang bermasyarakat Syiah merupakan ancaman bagi kerajaan Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua kerajaan besar ini. Yang kedua, terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Raja Sulaiman yang pecandu narkotika dan menyenangi kehidupan malam selama 7 tahun tidak pernah sekalipun menyematkan diri menangani pemerintahan. Begitu pula dengan Sultan Hussein. Yang ketiga, pasukan Hulam, budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangat Qizilbash. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Safawi. Yang terakhir, seringnya terjadi konflik dan pertahanan kerajaan Safawi. Yang terakhir, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana.